Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami di kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Abdul Said Maksum dengan NIM 21234783. Saya Budi Setiawan dengan NIM 13409. Saya Kalita Zara dengan NIM 21234081. Saya sedang Baini dengan NIM 21234077. Saya Hujuana Salih dengan NIM 21234073. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara merancang dan cara mengelola situs perpustakaan dengan cara menggunakan aplikasi sistem. Nah, pada kali ini kami akan memilih tugas dari kuliah otomasi perpustakaan dengan dosen aku Serdian Nisa. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan sistem. Di sini kita akan melakukan pembuatan nama dari perpustakaan tersebut. Di sini kami membuat nama perpustakaan yaitu Library Seven Group. Kemudian tambah nama tambahan perpustakaan. Di sini kita bisa mengisi dengan moto atau nama pendek dari perpustakaan tersebut. Ini bisa opsional. Kemudian masukkan gambar logo dari perpustakaan tersebut. Setelah itu kita ganti bahasa aplikasi baku. Di sini kami menggantinya menjadi bahasa Indonesia. Dan jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian opak kita isi 10, tampilkan judul terpilih di opak ya. Dan selebihnya ini tergantung dari kebutuhan perpustakaan tersebut. Lalu kita simpan pengaturan. Maka ini sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan bibliografi. Yang pertama, tekan tambah bibliografi baru. Setelah itu, tulis judul buku dan masukkan nama pengarang. Setelah itu, masukkan edisi buku dan pilih pola nomor eksemplar dan total item eksemplar. Tipe isi ubah menjadi teks. Kemudian tuliskan ISBN-nya. Dan nama penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Isi deskripsi fisik buku. Dan nomor klasifikasi buku, serta nomor panggil. Kemudian tambahkan subjek. Ubah bahasa menjadi bahasa Indonesia. Kemudian masukkan foto. Dan simpan file. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keanggotaan. Pertama-tama yang kita lakuin yaitu memasukkan ID anggota yang calon perpustakaan. Setelah itu, masukkan nama anggotanya. Setelah memasukkan nama anggota, kita isi tanggal lahir, bulan, dan juga tahun lahir anggota. Setelah itu, memasukkan anggota sejak
sebelum bergabung menjadi anggota pustaka. Tanggal, bulan, tahun. Setelah itu tanggal registrasinya. Di sini juga mengisi tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu mengisi berlaku hingga. Ini dimaksudkan dengan kadaluarsa di kartu anggota. Alamat dari anggota dan juga nomor telepon anggota perpustakaan. Nah, di sini sudah bisa disimpan, save. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya mengenai sirkulasi. Yang pertama kita lakukan memasukkan ID anggota perpustakaan 0001, lalu kita tekan mulai transaksi. Setelah itu masukkan kode eksemplar buku yang ingin kita pinjam. Setelah kita masukkan, lanjut selanjutnya ke menu pengembalian kilat untuk mengembalikan buku secara cepat. Lalu juga ada aturan peminjaman. Sejarah peminjaman ini terdapat riwayat peminjaman anggota. Ada juga daftar keterlambatan dan juga yang terakhir reservasi. Baiklah, selanjutnya yaitu di bagian inventarisasi. Berarti kita masuk ke bagian inventarisasi dan kita masuk ke inventarisasi aktif dan kita masukkan nomor eksemplar yang kita mau. Dan terdapatlah file data eksemplar yang kita inginkan setelah ini. Dan kita lihat nomor eksemplar yang kita masukkan tadi. Dan kita lihat di laporan inventarisasinya. Dan di bagian eksemplar hilang yang saat ini. Kita cari sampai ke bawah. Dan selanjutnya itu ke catatan inventarisasi. Kita lihat nampaknya sudah semua dan kita unggah selanjutnya ke inventarisasinya. Kita unggah berkas dan masuk ke resinkronisasi dan selesai. Itulah bagian dari menu inventarisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaporan. Di sini ada statistik koleksi, di mana terdapat file berupa statistik koleksi dari perpustakaan tersebut. Kemudian ada laporan peminjaman dan yang ketiga ada laporan anggota di perpustakaan tersebut. Lalu masuk ke rekapitulasi. Di sini terdapat klasifikasi dari buku. Yang kemudian yaitu mengenai daftar judul. Di sini kita bisa mencari judul buku dengan keterangan. Kemudian mencari daftar judul eksemplar juga dengan cara mencari judul atau ISBN. Di sini terdapat ISBN dan eksemplar dari buku tersebut. Kemudian ada statistik penggunaan koleksi. Di sini kita juga bisa mencari dengan judul atau ISBN. Kemudian peminjaman berdasarkan klasifikasi. Di sini terdapat data-data dan kemudian mengenai daftar anggota. Selanjutnya yaitu daftar peminjaman anggota seperti riwayat yang diapakan oleh anggota tersebut, sama dengan sejarah peminjaman. Selanjutnya yaitu peringatan jatuh tempo pada anggota yang telat melakukan pengembalian buku. Kemudian mengenai daftar keterlambatan bagi peserta atau anggota yang terlambat dalam mengembalikan buku. Kemudian aktivitas dari staf perpustakaan tersebut bisa dilihat di sini. Lalu statistik pengunjung baik per hari, per bulan, dan per tahun. Kemudian statistik pengunjung per hari bisa dilihat. Kemudian daftar pengunjung setiap hari bisa dilihat
dan laporan denda yang dikenakan oleh anggota yang terlambat dalam mengembalikan buku. Selanjutnya yaitu mengenai daftar denda anggota dan laporan perolehan dari anggota, kemudian laporan lampiran. Di sini bisa diunduh laporan tersebut. Selanjutnya plugin. Kita pindahkan datanya ke dalam Slim. Lalu kita pilih pencetakan anggota dan surat bebas pustaka. Kita tambahkan ke antrian 1. Oke. Ini hasil kartu bebas pustaka. Selanjutnya kartu anggota. Kita pilih 1, kita tambahkan ke antrian. Oke. Dan inilah hasil dari login tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.